Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang lagi ke hadapan-Mu. Dan kami mau datang lagi dengan hati yang terbuka kepada firman-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa hidup ini tidak akan memiliki kekuatan kalau bukan karena firman Tuhan. Hidup kami gak akan mungkin berubah kalau bukan karena kuasa firman Tuhan. Maka kami sungguh berdoa memohon, biar Tuhan sekali lagi berkarya di dalam kuasa firman-Mu, menguatkan dan mengubahkan hidup kami. Kasihanilah kami Tuhan anak-anak-Mu ini. Berbicaralah sekali lagi kepada kami Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Tema pada hari ini adalah Ephata atau terbukalah. Kita akan membaca dari ayat 31 sampai ayat 37. Saya akan membaca ayat yang 31, kemudian saudara membaca ayat 32, ayat genap. Kita baca berganti-gantian dan nanti ayat 37 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea melintasi daerah Dekapolis. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Sama-sama. Mereka teramat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada tahun 2017 lalu, di beberapa kota di Amerika terjadi mati lampu, saudara. Ada satu pembangkit listrik yang kemudian mengalami kegagalan bekerja, disfungsi, lalu kemudian saudara listrik di beberapa kota kemudian mati. Saudara, di waktu itu ada seorang pria yang sedang naik lift di Empire State Building, saudara-saudara, daerah New York. Dan kemudian pria ini terjebak dalam lift tersebut. Dia terjebak di antara lantai 52 dan lantai 53, saudara. Saudara, jaraknya sekitar 160 meter dari permukaan tanah dan orang tersebut terjebak, terpenjara selama 5 jam di dalam lift tersebut. Saudara bisa bayangkan kalau saudara yang ada di lift itu gelap, sempit, bagi kita yang fobia, ruang sempit pasti sudah sangat-sangat menderita, saudara. Dan orang ini pun juga menderita. Dia menceritakan setelah lepas dari tempat itu, dia menceritakan, saudara, kondisi ruangannya yang pengap, yang panas, yang gelap. Dia kemudian juga menceritakan kondisi emosinya pada waktu dia terjebak di dalam lift tersebut, saudara. Dia merasa panik, dia takut, dia marah, dan dia putus asa. Dia coba berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia coba buka pintu lift itu, tetapi pintu itu enggak bergerak. Dia coba gedor, tapi enggak ada respons. Kemudian dia, saudara, ingat di atas bagian lift itu ada pintu emergensi. Maka dia coba melompat beberapa kali untuk menggapai pintu itu. Tapi pada waktu dia melompat, saudara, lift itu turun, saudara. Dan itu membuat dia tambah panik. Dia akhirnya berhenti lompat dan memilih untuk duduk diam di dalam lift itu. Selama 5 jam. Dia terjebak dalam lift tersebut dengan keadaan yang tidak nyaman. Selama 5 jam dia terpenjara dengan kondisi tanpa pengharapan. Tapi kemudian, saudara, setelah 5 jam, seseorang turun dari lantai 57 dengan tali dan katrol. Turun sampai kemudian ke atas lift tersebut, membuka pintu emergensi itu dari atas. Lalu kemudian memberikan tali yang lain, memberikan rompi penyelamat kepada orang ini, dan kemudian membawa dia naik sampai ke lantai 57. Sudah saat dia menginjakkan kakinya di lantai 57, orang ini menangis sejadi-jadinya. Karena apa, saudara? Karena dia sangat
bersukacita. Dia pikir dia akan mati sendirian di tempat itu. Dia pikir dia akan mati jatuh dari lantai 52 sampai ke bawah. Dia pikir dengan semua bayangannya yang menakutkan, dia akan kesepian, kesunyian, dan mati dalam gelap. Tapi waktu dia sampai di lantai 57, dia sangat bersukacita karena mengalami kebebasan. Saudara, tadi pagi habis saya khotbah ini, habis kebaktian, mati lampu saudara. Dan saya sangat berharap gak ada orang di dalam lift waktu mati lampu begitu ya. Saudara, tapi ini merupakan bagian yang saya rasa sangat gelisah, sangat menggelisahkan, sangat menakutkan kalau itu terjadi di dalam diri kita, bukan? Gak ada satupun dari kita yang kemudian membayangkan kita pengen sekali-kali menikmati pengalaman ini. Saya yakin gak ada. Saudara, tapi apa yang terjadi dalam kisah ini? Kisah tentang seorang yang terjebak, terperangkap, terpenjara di dalam lift adalah kisah yang juga diceritakan di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Dengan cara yang berbeda, ada seorang pria yang tuli dan gagap, yang terpenjara, yang terperangkap, terjebak di dalam kondisinya bertahun-tahun lamanya. Saudara, Markus memulai kisah ini dengan menjelaskan perjalanan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Markus berkata, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus, lalu melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea dan melintasi daerah Dekapolis. Saudara, kalau saudara melihat map ini, perjalanan Tuhan Yesus ini perjalanan yang memutar, saudara. Saudara, ini menjadi sebuah perjalanan yang memang Yesus sendiri agendakan. Yesus secara sengaja memang melewati kota-kota, daerah-daerah, desa-desa tersebut. Mengapa saudara? Karena memang Tuhan Yesus ingin pergi ke sana, melewati semua tempat itu, bertemu dengan orang-orang di sana. Untuk apa? Untuk kemudian Yesus menyatakan kasih Allah kepada mereka. Saudara, mengapa Yesus menyatakan kasih Allah kepada mereka? Karena orang-orang ini juga adalah orang-orang yang terpenjara. Orang-orang yang dalam hidupnya tidak punya pengetahuan, atau kalaupun mereka tahu, mereka tidak punya pengharapan. Mereka merasa tidak perlu berharap akan datangnya Mesias. Karena orang-orang ini adalah orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya kepada Allah Israel. Jadi perhatikan dengan agenda perjalanan ini, maka kita dibawa untuk melihat Yesus adalah pribadi yang menyatakan kasih Allah kepada mereka yang sekalipun tidak punya pengetahuan, tidak punya pengharapan kepada Mesias. Yesus hadir di sana. Karena bangsa-bangsa ini juga termasuk di dalam rencana keselamatan Allah. Bangsa-bangsa ini juga termasuk di dalam orang-orang yang Allah ingin mereka mengalami kebebasan. Pada waktu mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan dari dosa mereka. So, dalam perjalanan tersebutlah Markus kemudian menceritakan, ada orang yang tuli dan gagap yang dibawa oleh beberapa orang kepadanya, dan orang-orang tersebut memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangan di atas orang itu. Saudara, pria yang tuli dan gagap ini adalah pria yang terjebak, terpenjara di dalam kesunyian dan di dalam kesepian. Mengapa saudara? Karena kemungkinan besar dia lahir dalam kondisi seperti itu. Itu sebabnya orang yang tuli ini gagap karena dia tidak bisa mendengar bagaimana berbicara. Dia tidak bisa mengulang perkataan orang. Dia tidak bisa mendengar bagaimana kedua orang tuanya mengajar dia, maka dia menjadi gagap juga saudara. Dan itu menjadi bagian yang dia alami saudara, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupan. Dia bisa melihat orang lain menggerakkan bibir. Dia bisa melihat orang lain tertawa. Dia bisa melihat orang lain bersedih bahkan sampai menangis. Tapi dia tidak bisa menikmati, dia tidak bisa mengalami semua itu. Pria ini terjebak, terpenjara, di mana dia tidak bisa mendengar orang lain mengasihi dia, dan dia pun tidak bisa menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Pria ini terjebak dalam kesunyian dan kesepian. Dan di waktu itu saudara, kondisi ini tidak dapat disembuhkan. Belum ada alat bantu juga yang dapat menolong dia mendengar seperti di zaman ini. Belum ada bahasa isyarat yang dapat menolong dia juga untuk berkomunikasi dengan sesama. Dan di budaya waktu itu lebih menyedihkannya adalah kondisi ini dianggap sebagai sebuah hukuman dari Tuhan kepada orang ini karena dosanya
sejak dalam kandungan, atau karena dosa orang tuanya, atau karena dosa nenek moyangnya. So dalam budaya pada waktu itu, penyakit-penyakit seperti ini dianggap sebagai kutukan Tuhan, hukuman Tuhan kepada orang itu, kepada keluarga tersebut. Sehingga saudara, orang ini bukan sekedar kesulitan berkomunikasi, tapi orang ini adalah orang yang kemudian mengalami sebuah situasi, dia terpenjara dalam status stigma yang tidak baik, dan juga di dalam kondisi tanpa pengharapan. Tidak ada cara baginya untuk memiliki hidup yang terbebas dari kondisi tuli dan gagap. Seperti pria yang terjebak di dalam lift tadi, pria yang tuli dan gagap ini terpenjara dalam kesunyian, kesepian, tanpa pengharapan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya pernah melayani seorang ibu yang terbaring lemah karena terkena stroke. Sebelum ibu ini terkena stroke, kami sering ketemu, sering ngobrol, bercerita. Ibu ini humoris, ibu ini ceria. Tapi pada waktu ibu ini terkena stroke, serangan stroke itu membuat dia tidak bisa berkomunikasi. Saat saya datang, saya pegang tangannya, coba ajak dia ngobrol. Ibu ini berusaha untuk menjawab. Sinar matanya, raut wajahnya, dan dia coba gerakan bibirnya, saudara. Tapi tidak keluar kata atau kalimat, hanya keluar gumaman suara. Saudara, beberapa kali mencoba, tetap gak bisa ngomong. Dia pegang tangan saya kuat-kuat, saudara, dia genggam tangan saya. Dia coba terus, sampai akhirnya saudara, dia menangis. Dia menangis karena saya rasa dia frustrasi. Saya rasa dia menderita, dia pengen ungkapin perasaannya. Tapi dia gak bisa ngomong. Ibu yang ceria, ibu yang humoris. Karena kondisi stroke itu membuat dia tidak bisa lagi ceria. Dia terpenjara di dalam kondisi stroke-nya. Pada waktu saya lihat itu, saudara, saya dan keluarga yang lain sama-sama nangis karena kami tahu ibu ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Komunikasi yang berharga dalam hidupnya. Saudara, ketika saya renungkan kisah ini, saudara, saya merasa bukankah masih ada banyak orang yang juga mengalami penjara, mengalami kondisi di mana terjebak, terikat di dalam kondisi kehidupan tertentu. Mungkin bukan karena masalah sakit tubuh tertentu, mungkin karena ada hal lain yang meskipun kita dapat berbicara, meskipun kita masih dapat mendengar dan memahami dengan baik, mungkin di antara kita ada yang masih terjebak, masih terpenjara karena sesuatu. Dan kita memilih untuk menderita dalam diam. Kita terlihat oke, kita terlihat bahagia, tapi hati kita kesepian, kesunyian, hancur. Dan kita bertanya, sampai kapan saya terpenjara di situasi ini? Saudara, ada orang-orang dalam kehidupannya yang sudah kenal Kristus, mengaku dirinya Kristen, tapi masih mengalami situasi-situasi seperti ini. Mungkin saudara, ada orang-orang tertentu atau kita sedang merasa terjebak oleh dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Sesuatu yang kita harapkan, kita sungguh berdoa dengan sepenuh hati, atau kita punya imajinasi, kita sangat berharap kalau ada kesempatan untuk mengubah masa lalu, maka kita sangat memohon kepada Tuhan, Tuhan izinkan kita mengubah masa lalu itu. Mungkin kita berharap, mungkin kita berkata kepada Tuhan, saya akan berikan apapun yang saya punya di dunia ini untuk mengubah masa lalu itu, untuk mengubah momen itu. Tapi sampai sekarang kita tidak dapat mengubahnya. Dan akhirnya sampai sekarang rasa penyesalan, rasa malu, rasa bersalah, perasaan lain yang dihasilkan oleh karena dosa atau kesalahan itu masih membuat hidup kita terjebak dan terpenjara. Banyak orang berkata kepada kita untuk membuka diri, bercerita kepada orang lain. Tetapi pikiran untuk membuka diri dan bercerita itu sangat menakutkan. Kita takut orang lain menghakimi kita. Kita takut orang lain memandang kita berdosa. Dan kita merasa resiko untuk bercerita, membuka diri kepada orang lain terlalu besar. Dan sampai sekarang
kita masih dibelenggu, dipenjara oleh karena peristiwa, kesalahan, atau dosa di masa yang lalu. Atau mungkin saudara, kita dipenjara, kita terbelenggu oleh dosa yang tidak bisa kita lepaskan di masa kini. Kita tahu ada dosa tertentu, atau mungkin ada kebiasaan buruk tertentu. Bukan sekedar masalah dosa, masalah moral. Tapi mungkin kita ngerasa ini waktu saya bebas gunakan sesuka hati saya. Kita ngerasa ini uang saya bebas gunakan sesuka hati saya. Tapi tiap kali kita lakukan, kita tahu kita salah. Tuhan tegur kita berkali-kali. Tapi kemudian kita ngerasa bahwa kebiasaan buruk ini, dosa-dosa ini, menjadi dosa-dosa, kebiasaan buruk yang terus membelenggu kita. Kita mencoba berhenti berkali-kali, tapi kita nggak bisa. Tiap kali kita datang ke gereja, setiap kali juga kita ngerasa sangat buruk, kita ngerasa sangat terhina karena dosa atau kebiasaan buruk tersebut. Kita mungkin sudah janji, berkomitmen berkali-kali, ikut retreat berkali-kali, kemudian berkata kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, tapi setiap kali selesai semua itu, kita gagal. Kembali lagi kepada pola yang sama, hidup yang memalukan, hidup yang gagal. Semakin keras kita mencoba, kita ngerasa dosa itu semakin kuat menarik kita. Dan akhirnya kita menyerah. Dan kita ngerasa hidup saya memang ditakdirkan seperti ini. Hidup saya memang sudah nasibnya seperti ini. Dan seumur hidup, sampai sekarang kita terpenjara. Mungkin iblis berkata kepada kita, satu-satunya jalan keluar untuk engkau lepas dari dosa ini hanyalah kematian. Hanya kematian. Atau mungkin saudara, kita terpenjara karena sebuah peristiwa di mana orang lain yang berbuat dosa, orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita tidak melakukan apapun yang membuat kita pantas mendapatkan tindakan itu. Yang membuat kita pantas mendapatkan perkataan itu. Kita tahu bahwa kita tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat kita pantas mengalami rasa sakit itu. Tapi ada orang-orang di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Mungkin karena memang mereka benci sama kita, mereka iri sama kita. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Orang-orang yang tadinya mengasihi kita. Tapi entah kenapa mereka memilih untuk kemudian melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang kemudian melukai hidup kita. Dan sampai sekarang, tiap kali kita ingat perbuatan itu, tiap kali kita ingat perkataan itu, tiap kali kita ingat orang itu, saudara, kegelapan dan rasa sakit itu masih terus memenuhi hati kita. Sampai sekarang, kita masih menderita, kita masih terjebak, terpenjara karena luka dari kejahatan, kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Dan kita bergumul, sampai kapan saya lepas dari situasi ini. Saudara, bila kita renungkan, setiap kita mungkin memiliki hal tertentu yang membuat hidup kita terjebak dan terpenjara. Entah itu bicara soal sakit penyakit secara fisik, entah itu bicara soal dosa kebiasaan buruk di masa lalu, entah itu bicara soal di masa kini, entah itu bicara soal hal jahat yang orang lain kerjakan. Apapun itu, tidak sedikit dari kita yang mengalami hidup yang terpenjara dan terjebak. Sehingga saudara, hari ini saya membawa kita untuk kembali berdiam diri. Kembali meminta Tuhan buka lagi hati kita. Apakah ada hal yang sampai saat ini membuat engkau dan saya merasa terjebak, merasa terpenjara? Kau gak bisa mengalami kepenuhan kasih Tuhan. Engkau selalu teringat nama orang tertentu, engkau benci kepada orang itu. Peristiwa itu engkau marah, dosa tertentu engkau sakit hati, segala sesuatu yang kemudian membuat engkau merasa digenggam, diikat, dibelenggu. Dan engkau tahu engkau gak bisa bebas, engkau gak bisa lepas. Saudara, adakah hari ini engkau datang kepada Tuhan, mencoba terlihat baik, mencoba terlihat oke, padahal
Kau tidak pernah dengan jujur membawa kehancuran hatimu, kotornya dirimu, penyesalan di hidupmu. Kau tidak pernah jujur dan memohon Tuhan menolong engkau menyelesaikan itu dalam hidupmu. Kalau hari ini kau datang dalam keadaan seperti ini, hari ini Tuhan memberitakan kabar baik kepadamu. Tuhan mengasihi engkau. Itulah sebabnya Tuhan membawa engkau dan saya mendengar dan belajar lagi dari firman ini. Mengapa saudara? Karena di dalam ayat yang tadi kita baca, kita bertemu dengan pria yang terpenjara, terbelenggu, terperangkap di dalam kondisi fisik, kesunyian, tanpa pengharapan. Tapi kasih Allah di dalam Kristus Yesus mengubahkan dan membebaskan hidupnya. Saudara, mari perhatikan di ayat 33 dan di ayat 34. Dalam kisah itu diceritakan saudara bagaimana Yesus kemudian membebaskan orang yang terpenjara di dalam tuli dan gagap tersebut. Markus berkata bahwa Tuhan kemudian secara sengaja menarik orang itu, memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. So dalam bagian ini Markus membawa kita melihat pribadi Yesus yang dengan sengaja memilih untuk menyembuhkan orang itu di luar daripada panggung publik, panggung popularitas. Yesus sengaja menarik orang itu bersama dengan dia untuk kemudian membawa orang itu melihat kepeduliannya. Karena pada waktu Yesus melakukan hal ini, Yesus ingin memastikan kepada orang tersebut bahwa apa yang Yesus kerjakan ini bukan sekedar penyembuhan. Ini bukan sekedar membawa dia mengalami perubahan dari tuli menjadi mendengar, dari gagap menjadi berbicara, tapi Tuhan ingin membawa orang itu mengenal dia secara personal, bahwa dia peduli dan sungguh-sungguh peduli kepada orang ini. Yesus tidak menjadikan momen itu sebagai momen publikasi. Yesus tidak menjadikan momen pada waktu itu menjadi iklan tentang siapa dia. Tapi Yesus sengaja menarik orang tersebut berdua dengan dia agar orang itu secara personal mengalami Yesus. Saudara, bukankah hal ini yang Tuhan juga terus kerjakan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak akan pernah berhenti menarik engkau berkali-kali apapun keadaanmu, dalam kondisi seperti apapun hidupmu. Keluar dari semua yang engkau anggap berharga untuk kau menikmati dia, mengenal dia dalam kesendirianmu. Mungkin di momen di mana engkau hancur, mungkin di momen di mana engkau malu, mungkin di momen di mana engkau tidak melihat cahaya terang sekalipun. Tapi Yesus adalah Tuhan yang memakai cara membawa engkau keluar dari lingkup orang banyak. Dan dalam kesendirianmu, dia menghampiri dan menyatakan siapa dirinya kepadamu. Dan tidak hanya berhenti di momen itu. Tuhan juga kemudian melakukan cara yang ajaib. Pada waktu mereka tinggal berdua, diceritakan saudara, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara, kalau kita membayangkan Yesus memasukkan jarinya ke dalam orang itu, mungkin kita merasa tidak terlalu masalah. Kita tahu telinganya bermasalah. Kalau ada orang memasukkan jarinya ke dalam telinga itu untuk menyembuhkan, kita masih merasa that's okay. Tapi perhatikan saudara, Yesus gak cuman sentuh telinga, tapi dia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ngalamin gigi bolong, saudara. Saudara yang pernah ngalamin gigi bolong tentu tahu betapa gak enaknya makan, apalagi saya sangat senang makan marning, jagung marning saudara. Jagung yang keras-keras, manis pedas itu saudara. Saudara, itu snack yang saya suka. Saudara, dan itu menderita untuk makan jagung marning itu saudara. Sehingga akhirnya setelah saya tidak tahan lagi menderita, saya pergi ke dokter gigi. Dan dokter gigi beresin gigi yang berlubang itu. Tapi pada waktu saya baca kisah ini saudara, saya betul-betul bersyukur saya tidak hidup di zaman Tuhan Yesus. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, ludah biasa dipakai oleh orang-orang yang dianggap sebagai tabib untuk menyembuhkan orang lain.
Mungkin bukan cuma di zaman itu, tetapi waktu saya kecil, saudara, saya juga kalau tangan saya bentol karena digigit nyamuk, mama saya kasih ludah terus olesin, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah ngalamin kayak gitu atau enggak, tapi saya hidup dalam zaman kekerasan seperti itu, saudara. Saudara, pada waktu saya membayangkan kalau saya hidup di zaman itu dan gigi saya bolong, saudara, maka tabib itu akan berkata, siap ya Pak Wilson, acuh. Mana gigi yang bolong? Buka, lalu dikorek-korek lagi gigi yang bolong itu pakai ludah di tangan, saudara. Saudara, saya betul-betul ngerasa, saudara, kalau saya hidup di zaman itu menjijikan sekali. Tapi tentu saudara, saya nggak bisa melihat kondisi zaman itu dengan zaman sekarang. Di zaman itu orang mungkin sangat rela untuk mengalami sesuatu yang menjijikan. Dan mungkin cuma ngerasa, ya nggak nyaman. Nggak nyaman doang. Tapi saudara, ini menjadi bagian yang buat saya sangat indah. Yesus memakai hal yang biasa, yang mungkin kita ngelihat sekarang jijik, yang mungkin dilihat pada zaman itu biasa tapi nggak nyaman. Tapi saudara, dalam semua itu Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang di tengah situasi paling tidak nyaman sekalipun, kebaikan Kristus tetap hadir dalam hidup saudara dan saya. Tetap ada. Tetap Dia nyatakan. Saudara, kita yang hidup di zaman modern ini, kita pengen segala sesuatu serba instan, gak mau repot, sangat nyaman. Kita kepengen kalau kita belanja online, pesan hari ini nyampainya kemarin. Karena kita berharap semua serba nyaman, serba cepat, serba instan. Kita gak mau repot, kita gak suka hal yang berantakan. Dan kita kepengen Allah juga melakukan itu dalam hidup kita. Kita kepengen Allah bekerja cepat, bersih, nyaman. Tapi dalam kisah ini, kita dibawa kepada realita. Cara Tuhan, bukan cara saya. Dan Tuhan berkuasa memakai hal yang tidak nyaman dalam hidupmu. Untuk menunjukkan bahwa Dia ada, Dia mengasihi, Dia hadir dalam kehidupanmu. Mungkin cara yang tidak nyaman itu terjadi pada waktu firman Tuhan diberitakan. Dan firman itu menusuk hatimu. Mengingatkan engkau akan dosa-dosamu. Menegur engkau akan cara hidupmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin tidak nyaman itu terjadi pada waktu Tuhan menempatkan engkau bersama dengan orang-orang tertentu. Dan engkau merasa tidak nyaman. Atau mungkin tidak nyaman itu Tuhan tunjukkan melalui peristiwa-peristiwa tertentu. Di mana sesuatu terjadi dan tidak nyaman. Saudara, apapun caranya, dengan bagaimanapun Tuhan bekerja, Tuhan adalah Tuhan yang selalu mau menyentuh sisi hidupmu yang kotor dan menjijikan yang kau sembunyikan dari Tuhan. Karena Dia ingin memulihkan, Dia ingin membebaskan saudara dan saya dari penjara luka batin, dari penjara kegagalan moral, dari penjara rasa bersalah, rasa malu yang terus mengekang hidup kita. Seperti dalam kisah ini. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman itu terjadi, Tuhan lakukan. Bukan untuk mempermalukan engkau. Bukan untuk menghancurkan engkau. Tapi untuk memulihkan dan membebaskan kita. Dari mana kita tahu? Karena di kayu salib menjadi bukti paling nyata dari semua tindakan Allah yang personal dan tidak nyaman. Di kayu salib Kristus tidak menjaga jarak dari kita yang kotor dan najis. Di kayu salib, Yesus justru hadir dan masuk sepenuhnya. Seperti Dia menyentuh telinga dan lidah orang tuli itu. Di kayu salib, Yesus menyentuh seluruh realitas dosa dan penderitaan dunia. Bahkan Yesus menanggung semuanya itu di tubuhnya. Kisah ini menjadi sebuah miniatur tentang salib Kristus yang membebaskan kita. Dan ketika Yesus berkata dalam kisah ini, Efata, terbukalah. Saudara, kalimat ini atau frase ini juga menjadi sebuah frase yang membawa kita melihat bahwa di kayu salib, Kristus juga membuka jalan antara Allah dan manusia. Tidak ada lagi penghalang antara kita orang berdosa dengan Allah yang kudus. Kematian Kristus di kayu salib merobek tabir pemisah itu. Sehingga akhirnya engkau dan saya dapat menikmati kepenuhan kasih Allah di dalam Kristus. Salib menunjukkan
bahwa Allah tidak jijik dengan kita. Dia mau hadir di tengah hidup kita yang terjebak dan terpenjara. Maka sekarang, setiap kali iblis memunculkan lagi rasa penyesalan itu. Tiap kali iblis memunculkan lagi rasa malu itu, rasa bersalah itu. Dan dia mencoba untuk kembali mengikat engkau, mempenjarai engkau lagi. Saudara, apa yang harus engkau lakukan? Terus datang kepada Kristus. Jangan menyerah. Jangan melarikan diri dari Kristus. Karena dia adalah pribadi yang mengasihimu. Dia adalah pribadi yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dia bukan sekedar mati menanggung rasa malu, rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa semua perasaan negatif dan dosa yang memalukan itu yang memisahkan kita dari Allah. Tapi dia juga adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Yang memberikan jaminan kemenangan atas dosa dan semua karya iblis. Yang Tuhan inginkan ketika tiap kali iblis memunculkan itu dalam hidupmu, datang kepada Kristus. Datang dan tundukkan dirimu kepada Kristus. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Tapi kabar baik ini adalah kabar baik yang terus bergema. Entah berapa lama pun engkau sudah menjadi orang Kristen. Karena setiap kita sangat rentan dengan tipu daya iblis yang membawa kita menjauh dari Kristus. Maka hari ini, datang lagi kepada Kristus dalam segala kondisi yang kau alami. Dan terakhir saudara, saya mengajak kita melihat cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin saudara tidak mengalami rasa sakit lagi. Mungkin saudara sudah mengalami kelepasan, betul-betul Tuhan sudah pulihkan. Mungkin saudara pribadi yang sudah berkali-kali datang kepada Kristus dan berkali-kali Kristus pulihkan saudara. Tapi, apakah hidup yang saudara jalani saat ini adalah hidup yang mau mendengar jeritan orang di sekitarmu? Adalah hidup yang mau mendengar seruan, teriakan mereka yang belum mengenal Kristus? Ataukah engkau menjalani hidupmu, kau menikmati iman Kristen itu, dan kau menikmatinya di dalam ketidakpedulian? Engkau menutup telingamu dari teriakan mereka yang belum mengenal Kristus. Engkau menutup hatimu dengan headphone rohani. Mungkin karena engkau mendengar lagu rohani, engkau mendengar khotbah, atau mungkin engkau mengisi hidupmu penuh dengan jadwal-jadwal yang terlihat rohani. Tapi sebenarnya itu sebuah adalah pelarian. Karena engkau mau melarikan diri dari teriakan. Engkau mau menutup dirimu dari teriakan, jeritan orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Kristus. Dan mereka menderita di dalam belenggu iblis. Apakah hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup yang seperti ini? Saudara, karena dalam kitab Markus, kalau saudara membaca kisah ini sangat indah. Kisah ini adalah perjalanan Yesus pertama kali di daerah Dekapolis. Pertanyaannya, dari mana orang banyak tahu Yesus sanggup sembuhkan? Karena zaman itu belum ada alat komunikasi yang bisa membuat Yesus menjadi viral. Maka dari mana orang-orang tersebut tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tuli dan gagap itu? Saudara, kemungkinan besar berita itu mereka dapatkan dari seseorang yang diceritakan oleh Markus dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Orang itu pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang pernah dirasuki roh jahat, legion, yang ribuan jumlahnya. Orang ini adalah orang yang kemudian roh jahat itu diusir oleh Yesus dan kemudian masuk ke dalam babi-babi dan babi itu mati semua. Orang ini adalah orang yang pernah berkata kepada Yesus, izinkan aku mengikut engkau, dan Yesus berkata, tidak. Kau harus tinggal di situ dan menceritakan apa yang Tuhan lakukan atas hidupmu. Dan orang yang pernah ditolak oleh Yesus ini dengan taat mengerjakan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Saudara, dia bukan orang yang terdidik. Dia bukan orang yang punya kesempatan belajar banyak tentang siapa Yesus. Modalnya adalah dia mengalami perubahan hidup dari Tuhan. Dan itu yang dia bagikan. Saudara, maka dalam kehidupanmu saat ini, kau mungkin terlepas, terbebas, engkau tidak terpenjara. Tapi maukah engkau menjadi pemberita kasih Yesus kepada orang di sekitarmu?
Maukah engkau menjadi orang-orang yang membawa berita kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, meragukan Kristus, melawan Kristus, bahwa dalam kondisi hidup mereka Yesus mengasihi mereka. Saudara, kisah ini ditutup dengan sebuah cerita bahwa Yesus melarang orang-orang zaman itu untuk bercerita. Karena Yesus tidak ingin orang banyak hanya mengenal Dia sebagai pembuat mujizat kesembuhan. Itu sebabnya Yesus melarang mereka bercerita. Tapi dalam kisah itu diceritakan makin dilarang, makin kemudian mereka bercerita. Dan di dalam respons mereka terhadap apa yang Tuhan kerjakan, Markus mencatat, mereka takjub dan berkata, Dia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kalimat Dia menjadikan segala-galanya baik adalah kalimat yang membawa kita kembali kepada penciptaan. Di hari ke-6, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah melihat seluruh ciptaan dan berkata, semuanya sangat baik. Mengapa Markus mencatat hal ini? Karena Markus ingin membawa kita melihat Kristus memulihkan manusia dari yang hancur, dibelenggu, dipenjara, menjadi sangat baik. Dan hari ini Tuhan ingin memakai engkau juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa orang lain juga mengalami hidup yang sangat baik. Bukan karena engkau lebih hebat dari mereka, bukan karena engkau lebih beruntung dari mereka, tapi karena anugerah Tuhan yang memperlengkapimu, melayakkanmu, menyertaimu dalam kondisi apapun hidup. Maukah engkau hari ini datang kepada Tuhan, mengalami kepenuhan hidup yang dilepaskan, dibebaskan, dan mengalami Tuhan dengan indah. Dan maukah engkau juga menjadi pemberita kasih Tuhan, alat perpanjangan tangan daripada Tuhan, membawa orang lain mengalami kebaikan Tuhan. Maukah engkau? Ada satu lagu yang sangat indah, lagu yang membawa kita menyadari bahwa kita hanya bejana. Tapi sekalipun kita bejana, yang tidak berharga, yang murahan, mungkin bejana yang retak, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Lagu ini mengajak kita datang kepada Tuhan untuk mengiring Yesus. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerahnya. Saya mengajak setiap kita menyanyikan pujian ini. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan lembut sekali lagi, menaikkan lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
hari ini ada 2 pertanyaan refleksi buat kita. Dosa atau luka hati apa yang sampai sekarang masih membelenggu hidup? Adakah nama-nama orang tertentu yang sampai sekarang kau sulit juga untuk mengampuni karena peristiwa yang mereka lakukan? Maukah engkau bawa kepada Kristus? Minta Tuhan pulihkan hatimu, pulihkan hidupmu. Dan maukah engkau juga meminta Tuhan memberikan kepekaan untuk mendengar dan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka yang berteriak, menjerit dalam diamnya mereka. Karena mereka belum mengenal Kristus. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran Injil Tuhan. Ambil waktu berdoa untuk 2 pokok doa ini. Masing-masing datang kepada Tuhan. Masing-masing responi firman ini. Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau yang paling tahu keadaan kami saat ini. Dan kami sungguh datang memohon kepada Tuhan, pulihkan kami yang terluka. Lepaskan kami yang masih terbelenggu oleh dosa. Bahwa kami melihat kepada Kristus yang mati di kayu salib menebus dan menanggung seluruh dosa dan hukuman atas dosa. Bahwa kami untuk melihat Engkau yang bangkit, percaya kepada Engkau yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan kami kemenangan atas dosa dan seluruh kuasa daripada iblis. Kami gak sanggup bereskan hidup kami dengan diri kami sendiri Tuhan. Kami gak sanggup, kami butuh anugerah-Mu. Tolong kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, pakai kami, sertai kami. Biarlah Engkau terus memperlengkapi kami, membawa anugerah-Mu kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Agar kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, menjadi saluran Injil Tuhan bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus, yang menderita, terbelenggu oleh kuasa jahat, oleh kuasa dosa. Ini kami Tuhan, bejana retak, orang yang tidak sempurna. Tapi kami tahu anugerah Tuhan melampaui semua kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama.